Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron wa salatu wa salaman ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa Al-Falah Media yang saya hormati, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ar-ruku'u. Rukun sholat yang kelima adalah melaksanakan ruku. Posisinya, jadi wa aqallu fardhihi liqaimin qadirin ala ruku mu'tadilil khilqati. Sali mi yadaihi wa rubbataihi ayyan haniya bighairi inkhinasin qadra bulu rohataihi rubbataihi. Jadi posisi ruku itu seperti bagaimana? Jadi tangan bisa menggapai kepada dengkul, kepada lutut. Jadi ya inhina, ayyan hanya merkungkung, tapi tanpa harus adanya tegek, lurus. Jadi diperkirakan dua tapak tangan kita bisa menjangkau dua lutut kita. Apabila tidak mampu melaksanakan ruku sebagaimana yang telah diterangkan, inhana magdurohu, maka dipersilakan merkungkung atau apa itu istilahnya, ya dalam perkiraan saja, perkiraan cukup. Kalau ruku yang sempurna, taswiyatur roki'i dhuhrahu wa unuqahu bihaitsu yasironi ka safhatin wahidah. Ruku dinyatakan paling sempurna adalah punggungnya rata, punggungnya lurus, rata dengan leher kita, sampai seperti safhah wahidah, seperti papan. Wanas pusakoi, dan lututnya, betis kita lurus juga, ya. Dan tangan bisa menggapai, memegang terhadap dua lutut. Jadi punggung kita lurus, kemudian leher kita lurus, selurus dengan punggung dan leher. Kaki kita, lutut lurus, tidak perlu ditekuk. Sudah cukup. Wasadisu at-tuma'ninatu wa hiya sukunun ba'da harokatin. Yang keenam adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Diam, anteng setelah bergerak. Atau ada definisi lain, as-sukun bainal harokatain. Kalau ini as-sukun ba'da harokatin. Jadi setelah bergerak, pindah posisi dari posisi satu ke posisi yang lain, maka harus seperti dari berdiri ke ruku, ya. Maka di dalam ruku, di dalam semua rukun-rukun sholat harus ada tuma'ninah. Jadi diam, ya. Itu namanya tuma'ninah. Wal musannifu yaj'alu tuma'ninah fil arkan ruknan mustaqillan. Ini makanya dihitung tuma'ninah sebagai rukun tersendiri. Tetapi kalau menurut hitungan rukun sholat menurut kitab yang lain, dijadikannya tuma'ninah akan selalu ikut dalam setiap rukun sholat, harus ada tuma'ninahnya.
Wasabiu ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidal. Yang ketujuh adalah bangun dari ruku' untuk melaksanakan i'tidal. I'tidal itu tegak berdiri seperti keadaan sebelum ruku' tadi, dan membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun bacaan-bacaan di dalam ruku', dalam sujud itu nanti masuk kategori sunat. Pembahasannya akan datang. Di dalam sholat ini rukun qaulinya adalah membaca takbiratul ihram, niat, meskipun qaulinya adalah qalbi, ya, qalbiyah, kemudian Fatihah, kemudian tasyahud akhir. Adapun selain itu adalah bacaan-bacaan sunat. Kalau itu bacaan wajib yang masuk rukun. Adapun yang lain, tindakan atau gerakan, itu namanya rukun fi'li. Yang ke-8, wasaminu at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-8 adalah tumakninah di dalam i'tidal tadi. Watasi'u as-sujudu. Yang ke-9 adalah sujud 2 kali di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Di dalam sujud ini ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musolli maudhi as-sujudihi minal ardi aw wiriha. Jadi dahi ini harus terbuka begini, tidak tertutup. Maka ini nggak bisa menyentuh ini maka alis nanti yang sujud nggak cukup jabhah, maka harus dilebarkan seperti ini untuk bisa menyentuh tempat sujud. Wa akmaluhu ayyukabbiru lihuwihi lisujud. Ya, bacaan bila raf'i yadaihi, tanpa harus mengangkat 2 tangan. Ngangkat 2 tangan itu di menjelang ruku', bangun dari ruku'. Jadi memang nanti akan dibahas, itu adalah bagian daripada sunat. Ya Rabbi qala rahimahullahu ta'ala wa yada'u rubbataihi, ya, summa yadaihi summa jabhatahu wa anfuhu. Jadi kaki, jemari kaki kita juga harus menyentuh dan menghadap kiblat, ya. Ditekuk, nggak bisa ditekuk ke belakang, apalagi diangkat. Jadi harus ditekan untuk bisa menghadap kiblat. Tangan juga menyentuh. Jadi ada a'dha sujud, dahi, tangan 2, dengkul 2, dan kemudian kaki 2. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi biddaraini amin. Yang ke-10, wal ashiru at-tuma'ninatu fihi, melaksanakan tumakninah di dalam sujud. Ini makanya tumakninah akan menjadi rukun berikutnya setelah rukun yang disebutkan dengan bentuk gerakan. Tumakninah. Dan sujud harus ditekan. Jadi tidak cukup hanya menyentuh. Jadi harus ada tekanan. Wal hadiya asyara al julusu bainas sajdataini. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Memang harus betul-betul nyata duduk, tidak seperti duduk, tidak dekat dengan. Jadi kalau kita sholat di Makkah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak
macam-macam orang melaksanakan kita nggak ikut mereka menurut mazhabnya masing-masing, insyaallah demikian. Wasani asar at-tuma'ninatu fihi, yang ke-12 adalah tuma'ninah, melaksanakan tuma'ninah di dalam julus baina sajdatain. Rukun-rukun ini akan menjadi terulang melihat dari jumlah rokaatnya. Ketika sholat zuhur, asar, dan isya, maka rukun-rukun ini akan terulang dan harus terpenuhi, terselesaikan, terlakukan dengan sebaik-baiknya seberapa jumlah rokaatnya. Jadi kalau subuh ya kegiatan sholatnya 2 rakaat, maka rukunnya pun juga tidak sebanyak yang 4 rakaat, 3 rakaat. Yang warabi'a asyara at-tasyahhudu fihi, yang ke-14 ya, jadi sudah tumaknina, sudah yang ke-13 ya, al-julusu al-akhiru, duduk terakhir dalam rangka melaksanakan tasyahud akhir yang kemudian akan diselesaikan dengan salam nantinya. Julus akhir ini merupakan rukun tersendiri, di samping tasyahud akhir juga merupakan rukun ya, itu adalah rukun yang ke-14. Wa akmalu tasyahudi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah lafaz tasyahud. Adapun nanti sholawat ini namanya ya sholat ala nabi, merupakan rukun berikutnya. Wal khamisa asyaru as-sholatu ala nabi fihi. Yang ke-15 adalah membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi setelah pembacaan tasyahud itu. Jadi setelah pembacaan tasyahud selesai, kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita pakai sayyidina sebagai tata krama kita ya. Meskipun ada la tusawwiduni fi sholah, itu ternyata ungkapan yang maudhu ya. Hadisnya hadis maudhu, palsu. Qala rahimahullahu ta'ala, cukup sholat saja tanpa wa alihi, karena wa alihi itu membaca sholawat untuk keluarga Kanjeng Nabi la tajibu wa huwa kadzalik bal hiya sunnatun. Dia asy'ara kalamul musannif anna sholata alal al la tajib wa huwa kadzalik ya bal hiya sunnatun. Wasadisa asyaru at-taslima al-ula, yang ke-16 adalah membaca salam yang pertama dan tidak keburu bangun. Jadi salam itu harus diucapkan di saat masih sedang duduk. Salam yang pertama yang wajib, salam yang kedua nanti itu hukumnya sunat. Wa qalu assalamualaikum, paling minimnya salam ya cukup assalamualaikum, sudah selesai. Wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi, 2 kali, menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri yang dipisah oleh diam ketika menghadap kiblat wajah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. At-taslimatul ula. Kemudian wasabi'a asyara niyatul khuruji minas sholati. Niyatul khuruji minas sholati. Yang ke-17 adalah niat keluar dari sholat. Ini menurut kitab ini. Wa hadza wajhun marjuhun. Wa qila la yajibu dzalik. Niyatul hadzal wajhu wal asah.
Jadi ini merupakan wajah yang dianggap lemah, dan langsung dinyatakan tidak wajib adanya niat khuruj, niat menyelesaikan sholat. Cukup dengan salam itu sudah selesai. Yang terakhir, wasamina asyara tartibul arkani, melaksanakan rukun-rukunnya sholat dengan secara urut, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dilaksanakan secara runtut. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani, ada kesunatan-kesunatan yang dilaksanakan sebelum sholat. Itu ada dua, satu al-adzanu wal iqamatu. Al-adzan wal iqamah. Adzan itu apa? Ya, adzan itu menurut lughat, menurut bahasa al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman. Wasyar'an dzikrun mahsusun lil i'lam, adalah zikiran-zikiran yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yang memang pemberitahuan bitukhuli waktu sholatin mafrudatin, tentang masuknya waktu sholat yang difardukan. Kesunatan yang kedua sebelum melaksanakan sholat adalah al-iqamah. Qala rahimahullahu ta'ala, azan yang sudah kita ketahui, sudah kita sering dengar itu adalah memang azan untuk sholat fardu. Qomatnya ini pun juga untuk sholat fardu. Adapun ada beberapa sholat sunat yang dilaksanakan dengan berjamaah juga ada iqamahnya, tapi cukup dengan as-sholatu jami'ah. Wa sunanuha ba'da dukhuli, ketika kita melaksanakan sholat ada beberapa kesunatan di dalamnya, dan ini mempengaruhi sekali terhadap kesempurnaan sholat. Jadi pelaksanaan sholat dengan sempurna tentu harus juga menyertakan kesunatan-kesunatan. Ada dua sunat, ada qala rahimahullahu ta'ala, ada sunat hayat, ada sunat abad. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'an at-tashahhudul awwal wal qunutu fi subhi. Tasahud awal bagi sholat yang rokaatnya lebih dari 2, zuhur 3 maghrib, dan kemudian yang 4 rokaat zuhur, asar, isya. Itu ada tasahud awal, ada tasahud awal, dan kemudian berikutnya adalah kunut subhi setelah i'tidal atau di dalam i'tidal, fil i'tidalir raq'atis tsaniyah, disambung dengan kunut. Kunut itu apa? Kunut itu doa. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Bukan Allahumma hdini fi man hadait, panjang hanya, pendek. Kemudian kunut lagi di akhirnya sholat witir di separuh kedua dari bulan suci Ramadan sekarang, ya. Itu sunat abad, tasyahud awal dan kunut fi subhi. Pembacaannya bagaimana kunut tasyahud awal itu? Ya, mulai dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ya, sesuatu yang diwajibkan nanti di tasahud awal akhir, ya, dibaca seluruhnya di tasahud awal yang pertama. Itu hukumnya sunnah. Ada sholawatnya, iya, tapi tidak perlu menyertakan keluarga wa alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tidak perlu, tidak sunnat, bahkan makruh, ya. Tapi kalau di tasahud akhir nanti menyertakan
keluarga Kanjeng Nabi di sholawatnya itu hukumnya sunat, tidak wajib. Tapi menyertakan keluarga Nabi di tasyahud awal itu hukumnya makruh. Bahkan wakila ada yang menyatakan batal karena itu termasuk naqlur rukni al-qawli, ya. Kita mengikuti ya nggak usah baca wa alihi wa ala alihi di tasyahud awal. Wal kunu kemudian hayatuha. Berikutnya adalah sunat-sunat hayat. Sunat-sunat hayat. Jumlahnya ada 10. Satu, raf'ul yadain inda takbiratul ihram ila hadhi mankibaihi, selurus dengan pundak kita. Allahu Akbar. Begitu juga kemudian raf'ul yadain inda ruku, ketika mau ruku. Ketika bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah. Wad'ul yamin ala shimal. Wad'ul yamin, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, di atas pusar, di bawah dada, ya. Qala rahimahullahu ta'ala, jangan di atas, wah kayak kademen itu. Jadi di atas pusar, di bawah dada, pokoknya di dukure udel, ya, di atas pusar, di bawah dada. Watawajjuhu, membaca doa tawajjuh atau kita lebih kenal dengan doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ya harus hafal kita. Kalau nggak hafal, tulis saja kita ngeprint, ditulis, ditempel di tembok tempat sholat kita, nggak apa-apa. Apa itu rumah kita, atau rumah kita adalah pesolatan kita semuanya, karena kita menginginkan rumah kita itu suci semuanya. Kita bisa mau sholat di mana saja, karena besok rumah kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, bahwasanya rumah kita akan menyatakan bahwasanya kita adalah orang yang melakukan sholat. Tidak hanya di pesolatan, ya nggak apa-apa kalau cuma di pesolatan aja. Berarti yang suci di pesolatannya saja, di tempat sholat. Alhamdulillah. Berikutnya wal isti'adzatu, membaca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika mau membaca Fatihah. Di setelah doa iftitah, kemudian bernafas dulu, baru kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti dulu, ya, bernafas, kemudian bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Berikutnya yang disunatkan bagi kita al-jahru fi maudi wal israru fi maudi, membaca dengan suara keras, ya, bukan cepat, keras, banter. Banter Jawa itu banter bacaannya, bukan banter suaranya, tapi ini keras suaranya dalam artian bisa didengar oleh orang lain di tempatnya. Di mana? Mulai maghrib, isya sampai subuh. Maghrib, isya, subuh. Ditambah lagi sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Wal israru fi maudhihi, dan membaca lirih tidak didengar oleh orang lain, ya. Bacaan-bacaan yang kita baca itu yaitu membaca Fatihah dan membaca surat itu sing jahar dan israr itu. Kalau yang lain bacanya israr semua. Ta'minu, membaca doa amin, ya, setelah
Fatihah waladhdallin, bagi yang baca juga bagi yang mendengar. Kalau di dalam sholat yang baca dan makmumnya juga membaca amin, bahkan dianjurkan bisa bareng bersama antara makmum dengan imam. Adapun di luar sholat juga sunat untuk membaca amin. Amin, ya. Jadi qala rahimahullahu ta'ala, kalau bisa bersama membaca amin antara makmum dengan imam di saat sholat jahriyah, maka akan bersamaan dengan aminnya para malaikat. Berikutnya takbiratu indal khufdi liruku'i warraf'i, membaca takbir intikal ketika turun ruku, baca takbir. Ketika bangun dari ruku ada bacaan sendiri, sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta, mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tasbihu fir ruku'i, dan baca tasbih di dalam ruku dan sujud nanti 3 kali subhana rabbiyal azimi itu di dalam ruku, subhana rabbiyal a'la di dalam sujud 3 kali. Wa wad'ul yadaini al fakhidaini fil julusi, ya, ketika duduk tangan 2 kita diletakkan di atas pupu, di atas paha. Duduk untuk tasahud awal, untuk tasahud akhir, untuk julus bainas sajdatain. Bibastil yusra, dengan melebarkan yang kiri, ya, melebarkan yang kiri. Qala rahimahullahu ta'ala, yang diperkirakan pucuk jemari kita langsung di atas, ya, pas lurus di atas lutut kita. Wayaqbidul yumna, dan yang tangan kanan digenggam kecuali yang di penutup itu dipersiapkan ketika nanti akan membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka kemudian diangkat, ya. Itu juga bagian daripada kesunatan. Wal iftirasu fi jami'il jalasat, dan duduk iftiros sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di setiap duduk di dalam sholat, kecuali di tasyahud akhir atau duduk yang paling akhir, itu duduknya tawarruk. Tawarruk itu pantat atau paha bokong, ya, itu langsung bersentuhan dengan tempat duduk kita tanpa dialasi oleh kaki yang kiri. Itu namanya tawarruk. Ya, yang terakhir adalah taslimatus saniyah, salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.